Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 4 semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, tetap semangat ya, biarpun kita belajarnya masih dari rumah. Baiklah anak-anakku semuanya yang ibu banggakan, kita masih melanjutkan ya pelajaran kita. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 8, subtema 3, pembelajaran 4. Coba kalian buka pada buku paket kalian halaman 138. Pada pembelajaran 4 kali ini yang akan kita pelajari adalah 1. Mengamati kegiatan ekonomi suatu daerah. Dan yang kedua, membaca cerita rakyat. Pada halaman 138, cobalah kalian amati gambar 3.4 Keraton Surakarta, Jawa Tengah. Pernahkah kalian berkunjung ke kota Solo? Kota Solo atau yang juga dikenal dengan nama Kota Surakarta adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kota Solo tidak memiliki laut seperti Muara Angke, sehingga warga kota Solo tidak mengandalkan sektor kelautan sebagai mata pencahariannya. Perekonomian kota Solo lebih menonjol di bidang perdagangan, industri kreatif, budaya, dan pariwisata. Salah satu industri yang cukup terkenal dari kota Solo adalah industri batik yang banyak dilakukan warga di daerah Laweyan. Laweyan telah menjadi sentra industri batik yang terkenal di kota Solo. Tempat ini juga telah menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke kota Solo. Nah, anak-anak, seperti apa ya kampung batik Laweyan di kota Solo? Nah, kalian bisa melihatnya pada gambar 3.5 halaman 139. Baiklah anak-anak, itulah tadi sekelumit tentang mengamati kegiatan ekonomi suatu daerah. Kita ambil tadi dari kota Solo, bahwa kota Solo itu memiliki perekonomian yang penduduk di lingkungan sekitarnya, sebagian besar penduduknya bekerja di bidang perdagangan, industri kreatif, budaya, dan pariwisata. Nah, salah satu industri yang cukup terkenal di kota Solo adalah industri batik. Oleh karena itu anak-anak, kita masih bisa banyak menjumpai warga-warga di kota Solo yang masih banyak mengandalkan industri budaya dan pariwisata. Contohnya adalah kota Solo terkenal dengan kain batiknya. Karena apa? Karena warga Solo masih banyak yang melestarikan budaya membatik. Baiklah, kita langsung melanjutkan pembelajaran kita ya. Kita lihat pada halaman 140. Ayo mengamati keunikan suatu daerah. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar 3.6 adalah gambar gedung sate yang berada di kota Bandung. Ya. Tahukah kalian terletak di mana bangunan pada gambar di samping? Gambar di samping tersebut adalah bangunan yang biasa disebut gedung sate yang terletak di kota Bandung. Gedung sate adalah sebuah bangunan bersejarah karena dibangun pada masa penjajahan.
Dinamai gedung sate karena memiliki ornamen yang unik, yaitu 6 tusuk sate yang ada di atas menara utama. 6 tusuk sate ini melambangkan 6 juta gulden, yaitu biaya yang dipakai untuk membangun gedung ini. Gedung sate tidak hanya terkenal di Jawa Barat saja, melainkan sudah terkenal di seluruh Indonesia. Itulah anak-anak keunikan dari gedung sate, yaitu keunikannya memiliki 6 tusuk sate yang ada di atas menara utama. Coba kita cari tahu lagi tentang keunikan kota-kota yang lain di Indonesia. Kalian bisa lihat ya pada halaman 141. Contoh yang Ibu ambil adalah dari kota Surabaya. Keunikan apa yang dimiliki oleh kota Surabaya? Pertama, kota Surabaya adalah merupakan kota pahlawan. Dan kedua, kota Surabaya terletak pada patung yang menjadi lambang kota industri, yakni patung Sura atau ikan hiu dan baya atau nama lain dari buaya. Itu tadi beberapa keunikan dari kota Surabaya yang perlu kita ketahui. Masih banyak ya keunikan-keunikan lain yang dimiliki oleh kota-kota yang berada di Indonesia. Oke anak-anak, setelah tadi kita sudah mengamati keunikan suatu daerah dari kota Surabaya, dari kota Bandung. Sekarang kita lanjutkan ya pelajaran kita. Coba kalian lihat dan buka pada halaman 142 dan 143. Kali ini kita akan membaca cerita rakyat. Cerita rakyat tersebut berasal dari Jawa Barat yang berjudul Legenda Tangkuban Perahu. Kita simak ya cerita ini dengan baik. Legenda Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu tersebutlah kisah seorang putri raja di Jawa Barat bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Anak tersebut sangat gemar berburu. Ia berburu dengan ditemani oleh Tumang, anjing kesayangan istana. Sangkuriang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan juga bapaknya. Pada suatu hari, Tumang tidak mau mengikuti perintahnya untuk mengejar hewan buruan. Maka anjing tersebut diusirnya ke dalam hutan. Nah, anak-anak, bagaimana? Masih ingin tahu kelanjutan ceritanya? Nanti bisa kalian lihat ya pada film Legenda Tangkuban Perahu. Kalian saksikan dan simak film ini dengan baik ya. Baiklah anak-anak, setelah kalian selesai menyaksikan film Legenda Tangkuban Perahu, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan esok hari ya. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.